Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Ya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja-puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, sahabat dan umat yang setia hingga akhir zaman. Hari ini kembali lagi kita bersilaturahim, berjumpa lagi dalam program Tanya Buya bersama dengan Buya Yahya Al-Bahjah, tentunya hanya di sini di Metro TV yang disiarkan live dari Pondok Pesantren Al-Bahjah Cirebon. Tentunya tidak lupa setelah tadi kita menyaksikan berita duka, kami mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya terhadap seluruh orang-orang atau orang yang menjadi korban dalam kecelakaan di Papua tersebut. Karena tentunya kita sebagai umat muslim percaya bahwa setiap orang yang hidup pasti akan mengalami kematian. Tapi bagaimana caranya tentu kembali lagi ke dalam takdir yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kajian kali ini kita akan membahas mengenai bekal menuju alam barzah. Pada saat kematian itu datang, tidak bisa dimundurkan, tidak bisa dimajukan, kita sudah harus siap. Bekal apa yang harus kita persiapkan menuju alam barzah? Untuk itu sudah ada bersama kita guru kita Buya Yahya Al-Bahjah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, tadi kita melihat sebuah berita duka di Papua yang kejadiannya ini masih baru, Buya, dan kebetulan salah satu kontributor Metro TV pun menjadi korban, gitu, Buya. Nah, buat orang yang ditinggalkan kita pasti merasakan sedih atau kehilangan. Tapi pada saat mengalami tersebut atau kita wallahu a'lam bishawab, kita tidak tahu kita akan berakhir seperti apa. Apa yang harus kita persiapkan dalam menuju alam barzah itu, Buya? Baik, sebelumnya kami ikut bersedih bela sungkawa atas wafatnya saudara-saudara di Papua ini. Dan sebelumnya kita alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Membaat kepada keluarga korban, kami beri kabar gembira. Yang pertama, siapapun yang wafat, baik orang muslim atau non muslim, kejadian semacam ini bagi yang ditinggal adalah ujian atau musibah, yang artinya ujian. Maka siapapun yang menghadapi ujian ini dengan penuh ketabahan, maka di dunia ini kita tidak bicara akhirat dulu, karena mungkin bagi non muslim berlaku ini. Orang non muslim sekalipun kalau dia menjalani hidup dengan baik, dengan penuh ketabahan di saat mendapatkan ujian, maka oleh Allah akan diberi di dunia balasan kebaikan di dunia. Urusan akhirat asal keimanan. Yang iman akhirat maka baru ada. Artinya kepada saudara-saudara yang non muslim juga, dengan semacam ini prasangka baiklah bahwasanya Allah akan berikan kebaikan di dunia. Amin. Untuk Anda keluarga menjadi lebih baik, lembut hati, penuh kasih, diberkahi hidupnya lebih baik, damai dan sejahtera. Kemudian bagi yang muslim, kami tambahkan memang di dunia semacam itu, yang diuji oleh Allah lalu sabar, Allah akan beri di dunia kebaikan. Plus karena keimanan Anda dengan hari akhir, maka kabar gembira, siapapun yang mendapatkan ujian atau wafat dengan cara semacam ini ulama mengatakan golongan mati syahid. Karena ada syuhada di antara syahid-syahid yang disebut oleh Allah adalah mat'un. Orang yang kena wabah seperti corona. Maka kalau orang wafat karena corona, nggak usah malu menyebut. Nggak ada yang malu, nggak, itu wabah. Yang kena wabah adalah mati syahid. Asalkan kita nerima, akan jadi keberkahan buat kita. Allah. Sedih ya sedih, kita melihat korban sedih, harus sedih. Tapi sedih sisi zahir, wafat dengan cara kecelakaan. Tapi kalau kita lihat sisi batin, makna di balik kematiannya adalah mati syahid. Al-mat'un, orang yang kena ta'un, kena wabah. Kemudian ada yang mabtun, sakit dalam. Sebagian mengatakan perut saja, tapi tidak dalam, termasuk kanker apa masuk. Ulama mengatakan begitu. Kemudian yang lain lagi adalah sahibul hadmi, orang yang mati kena gencet. Nah inilah mati. Sahibul hadmi kena gencet. Gencetnya gencet apa saja di sini? Memang dalam riwayat gencet rumah, tapi tidak lebih luas. Ulama menjelaskan ini. Ini kan, dan itu adalah subhanallah, semoga Allah mengampuni yang telah meninggal dunia. Ya, dari ahli la ilallah diampuni, diangkat derajatnya. Adapun yang keluarga tidak beriman, semua keluarganya diberi ketabahan dan diberi kebaikan. Karena di dunia baiknya apa? Baik di dunia damai. Jadi bagi keluarga
Yang wafat dari saudara kaum muslimin, tentunya ada kabar gembira di akhirat nanti adalah dia adalah mati syahid. Dia akan mulia. Apa mati syahid itu? Mati mulai dari wafat akan dihapus oleh Allah dosa-dosanya dan menjadi sebab kebaikan keluarga. Dan mati semacam ini nggak ada yang nggak bisa minta. Orang biarpun minta mati nggak bisa. Itu dipilih oleh Allah. Memang kelihatan secara zahir adalah sedih. Sedih. Baik, kepada keluarga korban kami minta. Anda keluarga korban doakan kami dan doakan negeri ini agar damai, karena doanya orang diuji oleh Allah dengan musibah dikabul. Maka siapapun yang diuji Allah dengan musibah, tolong banyaklah doa kebaikan untuk negeri ini. Doa kedamaian untuk negeri ini. Karena apa? Siapapun yang diuji oleh Allah itu dekat kepada Allah, doanya dikabul. Jangan biasa dengan doa jelek. Doa kebaikan, tentram, damai negeri ini semuanya dimudahkan Allah seperti itu. Baik. Ada pun tadi yang tanyakan tentang bekal kita ya saat ini di dunia, kebaikan yang kita lakukan. Kita sebagai ahli iman, mohon maaf, kita kembali kepada lingkaran kaum muslimin ya. Di luar Islam tentunya punya keyakinan yang berbeda tentang kematian. Dan mereka berhak dengan keyakinannya. Kami juga memaparkan tentang keyakinan yang ada dalam Islam. Kami hanya mewaspadai bahasanya di dalam berkeyakinan tidak boleh saling mencaci. Karena keyakinan itu ada dasarnya. Ada masalah benar tidaknya itu didiskusikan. Tidak perlu mencaci. Tapi Islam kami meyakini bahwasanya setelah kehidupan di dunia ini ada kehidupan nanti, yaitu kehidupan di alam barzah. Yang kehidupan alam barzah adalah jembatan atau perantara. Jadi alam penantian menuju alam akhir nanti. Nah, di dalam alam barzah ini yang mendapatkan kenikmatan. Nah, bekal kita di alam barzah yaitu kebaikan kita yang kita lakukan saat di dunia. Ya, ini kalau orang tidak punya kebaikan ya akan tersiksa di alam barzah. Ini belum nanti akhirat, ada lagi perjalanan panjang nanti. Maka dari itu, mari kita semuanya ayo berbenah. Maka dikatakan kematian itu kan yakin ya. Semua orang yakin, cuman perilaku orang itu kayak nggak yakin kalau mati. Buktinya apa? Masih suka nyakiti tetangga, ngambil waris saudara, berbohong dalam jual beli, lihat zalim kepada bawahan, culas kepada atasan. Ini seolah-olah orang tidak percaya kepada kematian, akan mati, dan kalau mati idza ja'a ajalun la yastakhirun. La yastaqdimun la yastakhirun, tidak bisa mendahulukan, tidak bisa mengakhirkan. Kalau sudah ajal tiba, sudah waktunya, ya itu mati. Cuman ayo kita siap. Kapanpun kita mati, yuk mati dalam keadaan kita punya kebaikan yang banyak. Semoga panjang umur semuanya. Masya Allah, amin, amin ya Allah. Buya, tanya Buya, apakah alam barzah itu juga termasuk dengan yang disebut sebagai alam kubur? Tapi nanti jawabnya Buya. Kita akan lanjut lagi, tetap ditanya Buya, Metro TV. Ya pemirsa, tetap semangat di bulan suci Ramadan ini sambil mendekati waktu berbuka puasa. Tentunya sudah pas pilihan Anda ditanya Buya Metro TV. Saya akan mengawali segmen 2 ini dengan pertanyaan yang tadi sudah sempat saya lempar di segmen pertama, yaitu Buya, apakah alam barzah itu sama dengan alam kubur, di mana kita nanti juga akan ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir? Silakan Buya. Alam barzah adalah alam kubur. Oh, baik. Nah, akan tapi harus kita pahami itu kuburan bukan berarti alam kita. Kuburan itu untuk menyimpan jasad kita. Istilah saja alam kubur. Alam barzah itu adalah kita pindah alam. Bukan di dalam kuburnya. Bukan. Itu adalah dunia di bumi kita, menyimpan jasad kita. Untuk menyimpan jasad. Ada pun alam barzah, alam seperti alam akhirat. Jangan tanya di mana, nanti kita akan masuk kok. Yang penting kita siap-siap. Yang harus kita imani bahwa ada alam barzah. Di situ ada malaikat yang bertanya, mungkar, nakir bertanya, dan semua ditanya tanpa terkecuali. Ini harus. Dan pertanyaan ini adalah mudah bagi orang beriman yang tidak pernah berdosa, anak-anak kecil. Dia seperti sapaan-sapaan. Orang beriman seperti sapaan. Bahkan bisa saja sapaan indah para syuhada. Kan begitu. Jadi semua ini akan ditanya tanpa terkecuali. Lah, meyakini adanya alam barzah ini adalah masalah keimanan. Ya, yang harus kita sepakat. Cuman apakah semua ditanya? Ini khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan orang beriman, orang-orang syuhada sama orang kafir tidak ditanya. Kalau kafir langsung neraka ini. Enggak, tapi seperti Syekh Imam Bajuri menyebutkan semua ditanya. Cuman bedanya cara bertanya malaikat itu. Kan kita kalau nggak disapa sama orang nggak enak, kadang gitu ya. Loh kok nggak nyapa saya kan? Berarti adalah pertanyaan bagi ahli iman adalah sapaan.
Semoga nanti malaikat Munkar Nakir bertanya kita dengan seperti kita rasakan seperti sapaan indah sebagai hamba terkasih Allah malaikat kepada kita yang diampuni dosa kita oleh Allah. Seperti itu. Amin, amin ya rabbal alamin ya Allah. Soalnya kan kalau di alam yang tadi Buya katakan, yang ditakutkan orang adalah tidak bisa menjawab pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir. Iya. Karena kesan yang kesan yang didapatkan adalah keras. Menakutkan, bukan. Memang bagi orang yang tidak beriman atau banyak dosa akan tampak menyeramkan. Sehingga dia tidak bisa menjawab apa-apanya. Lalu dipukul. Dan pukulannya itu kalau dipukul ke bumi akan hancur. Allah. Nah, seperti itu. Maka dari itu, kita bagian yang bisa menjawab adalah yang punya bekal. Amal baik banyak, dia bisa menjawab. Biarpun orang sudah hafal tapi nggak hafal. Iya kan suka banyak yang hafal. Tapi nggak punya amal nggak bisa menjawab sana. Terkunci itu mulut. Baik, seperti itu. Baik Buya, silakan yang ada di sini para jamaah yang hadir yang mau bertanya. Oke, langsung. Assalamualaikum Buya. Saya Syahrul Muhammad Tanzil dari Cirebon. Izin bertanya, apakah syafaat Al-Quran sudah bisa dirasakan pembacanya di alam barzah? Terima kasih Buya, mohon pencerahannya. Masya Baik. Allah. Memang disebutkan dalam Al-Quran adalah yaumal qiyamati, di hari kiamat. Akan tapi syafaat Al-Quran adalah ya pahala Al-Quran, begitu. Kalau syafaat yang disebutkan kan yaumal qiyamah, ya di hari kiamat. Ya. Akan tapi kebaikan daripada kita membaca Al-Quran tentu dirasakan mulai dari dibekerjakan. Jangankan kok di saat di alam barzah, mulai di saat dicabut nyawa kita. Kalau kita orang baik sedang membaca Al-Quran, dekat dengan Al-Quran, kita golongan orang yang di saat dicabut nyawa kita ditampakkan surga. Wa absiru bil jannati lati kuntum tu'adun. Maka yang katanya sakaratul maut menyakitkan, dan memang menyakitkan sakaratul maut, tapi kalau ada imbangannya pandangan kita ke surga, bagaimana kira-kira? Begitu loh. Jadi wabsyiru bil jannati kuntum tu'adun. Maka ayo kita semuanya berbakal. Kuncinya sederhana, yuk baik-baiklah kepada Allah, baik kepada manusia. Alhamdulillah umat Nabi itu umurnya bukan ribuan tahun. Kita berjuang hanya puluhan tahun saja. Maka kalau kita benar, coba ahli surga itu sebetulnya di dunia juga jadi enak loh ya. Kenapa kok nggak mau jadi surga beneran? Kalau kita betul-betul ahli surga, di dunia kita tuh damai, dengan orang nggak dengki, nggak benci, itu tanda ahli surga. Jadi ahli surga itu di dunia sudah enak. Makanya hidupnya berantem, caci maki, olok-olokan, suka ngadu domba dan sebagainya. Itu orang capek. Alamat ahli neraka. Jangan mau masuk neraka, yuk damai deh. Lapangkan hati, siapkan maaf sebanyak-banyak saudara kita, dan berjanji untuk kita tidak menyakiti siapapun. Kepada Allah sholat juga gampang, dengan Allah kan enteng. Kewajiban dengan Allah masih sedikit, sholat 5 waktu. Sekali sholat berapa menit? Hanya 2-3 menit. Ya, paling lama itu pun kita tidak bawa apa-apa, nggak ada menyunggi di atas kepala kita, tidak menjinjing apapun, berdiri begini. Kadang orang bisa ngangkat puluhan kilo di pundaknya tapi tidak bisa melakukan sholat 2 menit. Kenapa? Tidak dipilih oleh Allah. Maka menjadilah hamba yang dipilih oleh Allah. Semua Anda ayo. Alam barzah mengerikan. Semoga ini yang menyaksikan acara ini adalah orang-orang yang bakal tersenyum di alam barzah. Ditemani dengan oleh amalnya sehingga dia menjadi orang yang tidak pernah takut di alam barzah. Amin ya Allah, amin ya Allah. Buya, pertanyaan lagi Buya. Kalau seseorang yang meninggal kecelakaan, naudzubillah min dzalik, tapi kalau sampai terjadi ada badan yang tidak utuh atau mungkin kecelakaan terbakar dan lain sebagainya, sudah jadi abu. Saya melihat di dalam Al-Quran disebutkan bahwa pada saat malaikat Munkar dan Nakir bertanya itu, tangan, kaki, semua akan menjawab pertanyaan. Ya, di dalam surah ayat surah Yasin di akhirat itu di akhirat ya. Itu di akhirat nanti. Di akhirat ya. Nah, kalau dikubur ini bagaimana? Dikubur begini, ada orang meninggal dunia dimakan harimau, orang dimakan ikan, atau mati terbakar habis. Ketahuilah bahwasanya Allah yang menciptakan kita, begitu mudah Allah untuk mewujudkan kembali jasad tanpa kita ketahui. Begitu mudahnya. Jadi harus kita yakini bahwasanya jasad itu dikembalikan lagi, roh dikembalikan ke jasad, baru setelah itu ditanya. Begitulah digambarkan. Sehingga rohnya orang-orang yang beriman, ada orang baunya harum, dibawa ke atas langit, diturunkan kembali ke jasadnya, baru ditanya oleh malaikat. Dan pertanyaan baginya adalah indah. Jadi mudah bagi Allah mengembalikan. Jangan bertanya masalah itu, kita urusan dengan Allah dan yang Maha Kuasa. Hancur, dimakan apapun bisa dikembalikan dengan mudah. Allah bisa menciptakan semuanya dengan mudah. Seperti itu. Baik, Masya Allah. Baik Buya, terima kasih banyak. Silakan pemirsa yang mau bertanya, kami berikan kesempatan ya untuk bisa menghubungi nomor telepon yang ada di bawah ini. Kita akan rehat dulu sejenak, tetap ditanya Buya, Metro TV.
Ya, kita kembali lagi ditanya Buya, Metro TV. Buya, pertanyaan Buya sebelum kita lempar ke pemirsa. Bagaimana Buya jika kita melihat fenomena yang ada saat ini di seluruh dunia? Jika ada kecelakaan atau pernah terjadi peperangan gitu, atau pembunuhan, itu sering ada yang mengatakan tempat itu jadi angker. Karena korban-korbannya merasa tidak tenang, suka terlihat fisik orang berjalan, misalnya yang kecelakaan, tangannya tidak ada, ya kelihatan bentuk perwujudan yang tidak lengkap, ya dikatakan hantu lah Bu ya, atau jin, apapun itu ya Bu ya. Itu gimana nih Bu ya, menyikapi ini? Baik, bismillah. Orang meninggal dunia, pokoknya pertama harus kita jadikan patokan. Jangan sekali-kali Anda mengatakan ada roh gentayangan. Anda telah menyakiti keluarga yang hidup. Apakah Anda mau kalau dibilang kakek Anda rohnya gentayangan? Karena bahasa gentayangan tidak diterima, roh tersiksa. Karena dalam agama kita nggak ada yang demikian itu. Jangan sampai berkata roh gentayangan, astagfirullah, menyakitkan yang hidup. Kita harus menghibur yang hidup. Bahasanya keluarga meninggal dunia, semoga dia mati syahid, mulia. Ini ada orang bicara tentang gentayangan. Arwah penasaran. Arwah penasaran. Ada enggak ada itu semua. Kalau ada orang dibunuh, ditolimi, langsung mulia di alam barzah. Ngapain gentayangan? Ngapain keliling ke mall menuntut balas? Itu kan kebanyakan nonton film horor itu. Jadi nggak ada itu. Jadi kalau orang punya amal baik akan dapatkan kenikmatan di alam barzah. Jadi kalau punya dosa, selesaikan urusannya. Jangan sampai ada keyakinan tentang gentayangan. Adapun kisah gentayangan nuntut adalah cerita di film horor, ataupun kalau seandainya suatu ketika ada orang melihat, mungkin karena segala ini kita bicara mungkin. Kata mungkin bukan berarti harus terjadi. Mungkin sekali kita melihat di tempat kejadian tabrakan ada orang gini. Nah, bisa saja itu setan menjelma, mungkin. Karena untuk merusak iman kita biar kita percaya dengan mitos gentayangan. Jadi kalau orang meninggal dunia apalagi kayak di kecelakaan dari ahli iman, ahli la ilaha illallah, maka ketahuilah langsung syahid. Bagaimana dikatakan gentayangan? Orang dibunuh, didolimi, nggak terima arwahnya. Loh, didolimi nggak dosa kok. Dia bahkan kalau seandainya dia ngerti begitu agungnya, besarnya pahala didolimi, dia minta didolimi lagi kok. Bukan menuntut begitu. Tolong ini adalah keyakinan kita dengar, tabrak kereta api langsung gentayangan. Tidak ada gentayangan. Jangan katakan gentayangan karena itu menyakiti yang hidup dan suudzon kepada yang meninggal dunia. Yang ada adalah dia mati kecelakaan, semoga diampuni oleh Allah, selesai, dan dimuliakan, dan keluarganya semoga diberi segala kebaikan. Bukan omongan yang ngaco yang menyakitkan hati orang, tidak atas dasar keimanan, dan bahaya itu, dan merusak keimanan juga. Karena kita perlu hibur yang meninggal dunia, jangan bicara yang aneh-aneh. Tidak ada biasanya begitu. Akhirnya tempat itu jadi tempat angker dan sebagainya. Dan kalaupun sampai terjadi kecelakaan lagi di sana langsung dikaitkan. Itu kalau orang berpikir memang berarti posisi tempatnya nggak aman, tikungannya tajam dan sebagainya. Pakai hantu nyalain, hantu aja nggak kelihatan, disalah-salahin. Iya Bu. Jangan. Iya baik Bu ya. Terima kasih banyak Bu ya. Silakan, sudah ada tergabung dengan kita ini. Saya punya pertanyaan Bu ya mengenai mayit. Kenapa kita harus melunasi hutang-hutang untuk mayit itu, dan bagaimana kondisinya kalau mayit tersebut itu memang tidak punya keluarga lagi, misalnya dia sebatang kara. Iya. Kemudian yang kedua adalah saya mau kalau orang punya utang, dilihat. Jika punya utang, dia meninggal dunia punya utang karena dia memang nggak punya duit untuk membayarnya, dia sudah berusaha tetap nggak duit, nggak dosa dia. Yang dosa adalah punya duit menunda-nunda nggak membayar. Nah, karena dia punya uang kemudian belum membayar, kemudian meninggal dunia, maka sebenarnya dia kan wajib membayar. Maka hartanya itu sebelum diwaris harus diselesaikan dulu utangnya kepada manusia, utang kepada Allah, wasiatnya, dan perawatan jenazah. Ada 4, wasiat 5. Jadi diantaranya utangnya. Anda sebagai ahli waris haram mewarisi hartanya orang yang punya utang. Beresin dulu utangnya. Atau utang haknya manusia. Karena apa? Sebelum meninggal itu berarti hartanya orang lain nempel di hartanya. Maka itu bukan milik harta waris. Tolong ini. Yang anak-anak yang punya keluarga meninggal dunia punya utang, beresi. Kalau tidak ada zalim, Anda dosa. Semoga Anda ahli surga semuanya. Baik. Tapi kalau kemudian tidak punya, ya sudah. Anda tidak punya kewajiban bayar utang, bukan utang Anda kok. Anda tidak punya kewajiban, dia meninggal dunia, selesai. Anak pun tidak wajib membayar utang ayahnya yang fakir, nggak punya apa-apa. Islam itu indah, makanya yang punya utang tolong segera dibayari. Kalau tidak, dosa Anda di hadapan Allah.
Kemudian yang menghutangi kepada seseorang kok dia nggak mampu, jangan paksakan sampai harus mencari fanadhiratul basarah, bahkan harus memberikan kesempatan untuk membayar. Jangan pakai tambahan lagi. Kalau pakai tambahan riba haram. Iya. Ini yang kedua pertanyaan penting sekali. Oh, dapat ilmu ini Bu ya, baru tahu saya. Soalnya kebanyakan pemahaman kita kan jangan nangis, jangan nangis, Itu jangan nangis. Ustadz nyeksa itu namanya. Astagfirullah. Ustadz nyeksa. Saya Jadi sedih boleh dengan ustadz-ustadz nangis begitu. tapi tidak boleh meraung-raung. Meraung-raung, tidak boleh merobek-robek baju. meraung-raung. Dan yang kalau kita tidak boleh wasiat agar menangisi Ya. kita, nggak boleh. Oke, baik Bu ya. Orang Terima menangis, kasih banyak. baik, Terima kasih banyak Bu ya. Terima kasih banyak pemirsa yang sudah berpartisipasi dan juga terima kasih sujamaah yang sudah hadir. Semoga kita benar-benar bisa memaknai adanya alam barzah dalam rangka untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah dan kepada yang gaib, dalam rangka agar kita selamat dunia dan akhirat. Khususnya di bulan suci Ramadan dengan menambah keilmuan ini pas rasanya. Jangan pernah tinggalkan Tanya Buya setiap Ramadan pukul 4 sore waktu Indonesia Barat, hanya 30 menit di Metro TV. Saya David Alik undur diri. Terima kasih banyak Buya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi. Salatullah. Metro TV